Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Scratch. Coding for Kids. Today's news. Pemerintah Indonesia memakai kurikulum AI dan coding untuk masuk ke jenjang SD kelas 3. Namun banyaknya kesulitan yang didapatkan karena mereka hanya mampu untuk menjelaskan dan berpikir komputasional daripada untuk logika, bukan untuk coding, yaitu coding. Problem Challenge. Perkenalkan Anda, selaku mahasiswa aktif di Telkom University. Menurut dia, kalau coding itu seharusnya dilangsungkan sejak dini, bahkan memberi opsi untuk Scratch Junior yang dimana ini lebih mudah daripada Scratch. Dan juga menurut Hafil, kursus seperti itu pasti mahal dan membutuhkan fasilitas sendiri. Perkenalkan, ini kedua guru yaitu Miss Hidayah, dan juga nanti akan ada sesi. Menurut Miss Hidayah, penggunaan bahasa Inggris bagus pada Scratch karena banyak hal atau kata baru yang akan dipelajari. Begitu menurut dari Miss Hidayah. Berikut video dari Mr. Rizky. Ada istri. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Yang pertama, menurut Mister, bagaimana sih aplikasi Scratch itu sendiri? Apakah bisa diberikan kepada anak-anak SD atau ada hal baru yang ingin disampaikan oleh Mister? Boleh. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran Scratch itu sangat-sangat cocok untuk pembelajaran SD. Kenapa? Karena pada Scratch itu mempunyai sistem blok. Jadi anak-anak itu cuman mengandalkan jadi anak-anak itu cuman bisa critical thinking. Jadi cuman anak-anaknya drag and drop lalu bisa menyempurnakan hasil dari codingan tersebut. Jadi sistem Scratch itu mempermudah anak-anak agar anak-anak tersebut itu logikanya bisa jalan dengan baik. Bagus ya buat dari tempat. Baik, akan saya lanjutkan. Begitu dari menurut Mas Ihsan dari video tersebut. Menurut Mas Ihsan dari video tersebut, logika mereka akan sangat dilatih untuk membangun dari Scratch ini. Problem language. Banyak anak SD sudah mahir memakai gadget, tapi banyaknya mereka yang bermain game atau dominan menjadi konsumen, bukan kreator atau pencipta. Kebutuhan sekolah, materi coding yang lebih visual, minim teks dan juga cepat berhasil, mudah diajarkan kepada guru juga kesiapan infrastruktur beragam, perlu pendekatan fleksibel dan juga pelangkat yang disebut cloud. Existing solution, materi berbasis teks seperti atau yang disebut Python untuk algoritma dan pembukaan dari SMP. Fokus pada sintaks, struktur kontrol, if atau loop, fungsi sederhana dan hasil soal. Cocok untuk usia yang sudah literasi baca tulis dan abstraksinya yang lebih dewasa. Namun beban yang didapatkan untuk anak SD bukan matematika pada beberapa akan sulit untuk mereka. Why need a new solution? Kenapa sih harus Scratch untuk SD? Karena Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang bentuknya itu drag and drop seperti yang ada di video tadi, yang menggunakan dan sintaks sehingga anak fokus bisa ke konsep urutan, perulangan, jenis, jadi materi juga ada. Bahkan mereka pun bisa belajar dari bahasa Inggris. Propose a new solution untuk CP informatika karena mereka menggunakan CPAKP atau capaian pembelajaran informatika pada Kemendikbud yang dimana modulnya harus ada beberapa tipe, ada berpikir komputasional contohnya, dan juga ada algoritma pemrograman. Itu juga bisa dicari pada website Kemendikbud yang dimana akhirnya saya berpikir solusi untuk membuat modul siswa. Begini salah satu contohnya. Seperti yang dilihat pada modul ini, ada pembelajaran
Scratch untuk model blok loop atau kontrol, dan juga ada juga yang disebut coding events, dan juga banyak lagi. Baik, akan saya lanjutkan. Prototype. Prototype terdiri dari proyek Scratch yang menunjukkan progres dari konsep. Misalnya bisa animasi cerita, basic grafik, game, ya banyak hal yang kita bisa buat di Scratch ini sendiri. Prototype dari validasi dari Israel sedikit juga bisa itu Israel bagus untuk anak-anak karena mereka bisa dari membuat game kalau improve lebih lagi lumayan juga ya. Karena menurut saya secara personal saya suka ada game sederhana tersebut secara tidak langsung mampu menerapkan kepada otak siswa bahwasannya sampah memiliki tempat khusus dan tidak bisa dibuang sembarangan. Jadi game itu sendiri bisa dibuat secara ya semua kita seperti game-game pada menurut Lisan aplikasinya bagus, hanya saja itu untuk ekskul karena dia koordinator coding, jadi dia pasti yakin bahwa anak-anak butuh lebih banyak modul untuk dari 6 kelas dan beberapa semester ini buat inovasi baru lagi, ide baru lagi. Bagus banget ini untuk anak-anak advantage untuk belajar melogika tanpa takut salah ketik ya. Apalagi sih yang kita tunggu untuk bersekolah? Siap pakai lesson plan atau rubrik penilaian dari modul ajaran juga bisa disiapkan. Fleksibel, potensial customer ini bisa diambil untuk siswa dan juga siswa SD negeri ataupun swasta jenis pendidikan, sekolah atau komunitas, lembaga atau kursus online, dan juga bisa ada orang tua. Market size. Data-data dasar dari SD tahun 2024 atau 2025 mencatat bahwa ada 149 sekolah di sini. Di mana ini lumayan untuk market size yang saya akan lakukan. Kapan tidak? Di sini ada banyak komunitas, kantor, smart, dan juga banyak lagi di sini. Tapi yang saya akan fokuskan yaitu Scratch. Bisnis. Di sini ada officer, skema perhitungan revenue dengan di sini misal ada 1000 sekolah. Dan 1000 sekolah ini jika mereka ingin beli modul 3 juta per sekolah dan pertama itu bisa mungkin revenue sharing bisa dikasih 10%, jadi 300 juta lumayan juga. Dari opsi 2 dari ekskul dan juga kelas tambahan ini bisa kita buat sendiri dari yang dimaksud nama abang tadi. Lumayan banget. Ini untuk BMC nya business plan. Di sini ada business plan yang akan saya lakukan jika sudah tersampaikan di plan saya. Rollout. Di sini requirement dan specification juga perlu untuk waktu. Kenapa perlu waktu? Karena modul itu sudah saya buat selama sebulan lebih. Dan yang membuat saya akan membuat video ini adalah dalam pembuatan modul itu sendiri. Dan itu sudah jadi bentuknya. Kalau nanti dicek sendiri di kantor. MyText ini saya sebagai solo developer di awalnya lumayan capek dan juga lumayan pusing karena lumayan banyak juga yang harus dibuat. Dan jika ingin menambah fitur-fitur baru juga bisa. Terima kasih. Jika ingin mencoba salah satu modelnya yang dicek akan saya lihat salah satu gamenya. Dalamnya lumayan enak. Oke, ada quiz. Benar. Oke, benar. Dan ini apa penyebab polusi udara? Salah. Oke, di sini ada game juga. Inilah contoh dari salah satu game yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya bisa dicoba oleh Bapak sendiri. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.